Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora. Sora masih belum biasa banget nih ya untuk memperkenalkan Miss Hana Sora ini, tapi nggak apa-apa, berjalan dengan waktu pasti akan terbiasa di channel keduanya aku. Ini aku semangat banget, lagi semangat banget bikin channel yang kedua ini ya. Tolong bantu aku supaya channel ini bisa terus berkembang, pastinya cepet-cepet bisa dimonetize biar Sora juga bisa semakin semangat ya buat pembacaannya dan buat bantu Sora mengembangkan YouTube channel juga. Oke, dan jangan lupa untuk kamu, jangan lupa main juga ke YouTube channel Sora yang pertama, Sora Entarot, ya. Anak aku yang pertama itu ya, kayak ya. Oke, hari ini kita mau baca tentang sebuah tema. Kamu adalah lentera di hatinya. Kamulah lentera di hatinya. Lentera itu adalah sifatnya adalah menerangi, menyinari. Nah, siapa sih yang hatinya diterangi, disinari sama kamu? Cie. Kita akan lihat ya, semoga pembacaan hari ini bisa resonan sama kamu, apapun itu. Ya, ambil yang positif, buang yang negatif. Oke, kita mulai yuk. Kamu adalah lentera di hatinya. Oke, kita akan keluarkan dulu energi besarnya. Ada guide. Wow. Sora akan keluarkan dulu kartunya semua ya. Ada guide. Ada abundance. Nah, ada voice. Ini adalah energi besar pembacaan hari ini ya. Ada simplicity. Satu lagi ada deceit. Oke. Nah, kalau Sora lihat di sini ya, dia yang jadiin kamu adalah lentera di hatinya ya. Kamu adalah seperti sebuah arahan untuk hidupnya dia. Ya, jadi banyak dari kalian yang mengarahkan hidup orang ini ya. Orang ini bisa aja yang lagi dekat sama kamu, mantan kamu, pasangan kamu sekarang ya. Atau bahkan mungkin sekedar orang yang dekat sama kamu atau sahabat kamu ya. Orang ini merasa kamu adalah lentera dalam hidupnya dia karena kamu adalah jadi semacam penuntun. Kamu banyak kasih dia arahan, kamu banyak kasih dia penjelasan, banyak kasih dia pencerahan untuk kayak ini loh, jalannya seperti ini, berikutnya baiknya kayak gini. Kamu seperti sebuah navigasi yang membantu dia di dalam hidupnya dia kalau Sora lihat ya. Jadi orang ini ada beberapa yang memang dalam tanda kutip ya bergantung sama kan kamu karena kamu banyak yang jadi support system dia yang kayak dia jadi nggak takut lagi salah jalan karena kamu ada orang yang ngarahin dia gitu loh, jalannya mesti kemana gitu ya. Ada abundance. Kamu juga jadi lentera di hatinya karena kamu juga adalah sumber seseorang yang kalau Sora lihat di sini guidance kamu ya, arahan kamu itu banyak berefek sama rejeki dalam hidupnya dia ya. Rejeki itu macam-macam bentuknya, entah secara finansial ataupun rejeki secara misalnya dapat bantuan dari orang yang tepat, dapat sesuatu pada waktu yang tepat. Terus habis itu juga dapat pertolongan dari orang yang ngebutuhin. Dari orang yang memang maksudnya tepat untuk ngebantuin dia gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, banyak dari mereka yang merasa kamu tuh sesuatu yang berharga, kamu tuh sesuatu keberkahan, kamu sumber keberuntungan dia. Arahan-arahan kamu, guidance dari kamu, tuntunan dari kamu, itu pasti akan menghasilkan sesuatu hal yang positif atau sesuatu yang bentuknya berkah atau sesuatu yang bentuknya bernilai ya. Tidak harus kamu kasih dia kayak dituntun, dikasih apa, dikasih uang, belum tentu ya. Dikasih nasihat, dikasih tauin kayak langkah-langkah yang mesti diambil, dikasih tauin harus gimana-gimana. Jadi kamu di sini kalau Sora lihat banyak yang berkontribusi secara pikiran ya, secara ide, secara perencanaan, secara energi ya. Yang berujung akan membawa suatu keberkahan dan keberhasilan dan banyak hasilnya. Kalau sholat di sini buahnya pomegranate ya. Pomegranate atau pomegranate ya, Sora lupa pronunciation-nya atau cara pengucapannya. Itu isinya banyak biji-biji kecil dan buah-buah yang di dalamnya rasanya agak manis dan asam ya. Nah, jadi apa yang sudah kamu arahkan untuk dia banyak memberikan buah-buah atau hasil-hasil yang manis untuk dia gitu loh ya.
voices. Jadi di sini kalau Sora lihat, kamu yang jadi lentera di hatinya dia, kamu itu banyak memberikan dia nasihat. Jadi suara kamu itu sering seperti masih terus terbayang di dalam pikirannya dia, masih terus kayak kalau bahasa Sora sih merema, merema itu terulang-ulang di pikirannya dia. Di sini juga kalau Sora lihat, ada yang kangen sama suara kamu. Mungkin kalian itu sebelumnya mungkin pernah sering teleponan gitu loh ya, sering teleponan, sering apa namanya komunikasi melalui telepon atau video call yang bisa dengar suara kamu, yang membuat dia itu kangen. Atau di sini memang ada yang kamu yang jago nyanyi gitu ya, kamu yang jago nyanyi atau dia yang jago nyanyi atau kalian mungkin kegiatannya suka karaoke bareng ya. Di sini kamu menjadi pencerahan di dalam hidupnya dia. Kamu juga membawa sebuah hal yang simple ya. Jadi di sini ada energi dari arahan abundance dan juga arah kamu banyak membuat segala sesuatu jadi lebih mudah untuk dia, nolongin dia. Jadi mempermudah hidupnya dia ya dalam banyak hal. Jadi kamu jadi seperti tangan penolong untuk dia ya. Dan kalau Sora lihat di sini eh, apa namanya? Kamu juga bisa berarti kamu tuh orang yang simple, kamu orang yang gak rumit gitu ya. Jadi apa adanya gitu loh ya. Apa adanya aja, simple-simple aja, nggak rumit gitu loh ya. Karena pusing kalau terlalu rumit itu juga menjadi sesuatu yang membuat pencerahan buat dia. Namun kalau Sora lihat di sini menjadi satu masalah di antara kalian ya, yang mungkin ada yang di sini kehilangan sinar ya dari kamu, itu adalah salah satunya karena ada kebohongan, karena ada sesuatu yang melilit. Artinya orang ini tuh, kita coba lihat ya bahasa bahasa lain dari disit ya, supaya Sora dibilang jangan mengulang kata-kata yang sama terus ya. Tapi di sini ya apa terlihat bahwa adanya masalah yang ada di kalian itu mungkin adanya sebuah ketidakjujuran, sebuah manipulasi, sebuah hal yang tadinya bisa dibikin simpel tapi malah diperumit dengan ketidakjujuran gitu ya. Kalau soal di sini kita kan coba lihat di sini ya, ada masalah tambahan apa sih di sini ya. Di sini juga ada masalah ikatan gitu loh. Nah, di sini mungkin ada dia yang kurang jujur mungkin sebelumnya sama kamu, ya. Tapi ini juga menandakan bahwa kalian itu masih terikat. Nah, kalian itu masih terkoneksi, ya. Meskipun mungkin ada masalah yang rumit, yang melilit di antara kalian, ada masalah ketidakjujuran, tapi ikatan itu tidak bisa dipungkiri. Meskipun kalian tahu mungkin beberapa di sini kayak ngerasa ini tuh toksik loh Sora. Aku berdealing sama seseorang yang aku udah bantu banyak, tapi dianya malah manipulasi dan gak jujur gitu loh. Oke, Sora lanjutin. Jadi meskipun ada ikatan karmik tapi jadinya susah lepas walaupun sesuatu yang mungkin kurang positif ya. Dan ada water. Ikatan ini melibatkan perasaan. Jadi perasaan kalian itu seperti air, kadang-kadang bisa naik, turun, gampang. Namanya air itu kan dia gampang nggak stabil ya. Kesenggol dikit dia langsung berefek, langsung beriak gitu ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, ikatan kalian secara perasaan itu sangat ngefek banget sama perasaan kamu ya. Ikatan energi kalian sama perasaan kamu sama emosi kamu ya. Jadi ketika kamu lagi emosi, dia mungkin akan ngerasakan sesuatu, atau ketika dia lagi ngerasa emosi kamu bisa merasakan sesuatu, tapi intinya eh, ikatan yang ada mempengaruhi emosi. Nah ini mesti hati-hati nih, karena Sora udah langsung kayak ngerasa kayak, wow, ini saking ngonek kuatnya, jauh juga bisa rasa pedih gitu ya, meskipun nggak sama-sama, deket juga bisa ngerasa yang kuat gitu perasaannya ya. Oke, kita sekarang mau coba lihat siapa sih sebenarnya orang ini. Aku mesti cari kartu aku udah satu kartu yang mau aku pakai. Kartunya mana ya? Sebentar ya, Sarah ya. Udah lama aku nggak pakai ini, soalnya kartu yang ini. Oke. Bentar, sorry ya, tadi aku keluarkan dulu dari tempatnya. Oke, kita mau cari ciri-ciri siapa sih orang ini.
Kamu berdealing dengan siapa? Kamu berdealing dengan siapa? Heart. Nah, kamu berdealing dengan seseorang yang gengsinya kalau Sora lihat cukup gede. Orang yang ngerasa gengsinya gede banget, ada yang di sini sangat ambisi sama yang namanya mencari finansial, dia sangat suka sama yang namanya kemewahan. Kalau Sora lihat di sini, beberapa dari mereka itu kayak punya pesona yang memang charming gitu ya. Ada wibawa juga beberapa di sini kalau yang Sora lihat ya. Dan keberhasilan secara finansial itu jadi sesuatu yang menjadi eh, apa namanya sesuatu yang sangat penting buat dia. Tapi di sini habis keluar kartu King of Pentacles, ada kartu Ten of Swords. Ini bisa menandakan sebelumnya ya, nggak semua, tapi sebelumnya mungkin ada orang-orang yang mereka itu dia punya latar belakang ekonomi itu yang lumayan bagus ya. Mungkin ada yang kayak jabatan di kantornya juga lumayan bagus, udah punya apa namanya jenjang karir yang baik ya. Tapi kalau Sora lihat ini ada yang mengalami kejatuhan dari segi finansial. Jadi yang awalnya mungkin kayak sukses, banyak duitnya, berlimpah banget banyak, tapi sekarang mengalami suatu periode yang harus bangkit dari keterpurukan. Banyak beban yang harus menjadi pikirannya dia. Kalau yang Sora lihat ya. Orang ini dalam situasi yang down, ya, dalam situasi tidak stabil, ya. Jadi dia kelihatannya bersembunyi, padahal dia sedang gak baik-baik aja. Di sini kalau yang Sora lihat, orangnya itu punya banyak mimpi, punya banyak impian sebenarnya. Dan sebenarnya sekarang pikiran dia itu lagi ngawang-ngawang. Ya, pikiran dia itu lagi ngawang-ngawang. Aku tuh harus fokusnya ke mana? Apa fokus yang harus aku kerjakan gitu loh. Dia tuh kayak sekarang lagi bingung karena dia menginginkan semua. Ya. Tapi terlalu banyak di awang-awang, malah bingung apa yang harus jadi prioritas. Banyak keinginannya dia, apa yang harus dia lakukan duluan gitu loh ya. Dan di sini dia itu berusaha untuk bertahan dalam situasi yang seperti ini. Berusaha untuk berjuang. Walaupun masih bingung caranya mesti gimana. Kalau Sora lihat di sini orangnya banyak yang selalu siaga sebenarnya. Agak-agak kurang tenang kalau yang Sora lihat. Kadang-kadang bisa jadi kurang tenang orangnya gitu loh. Dan apa namanya, sering sekali dia masih belum bisa, dia tipe orang yang kalau ada apa-apa tuh kayak susah move on dari masa lalu. Entah dia belum bisa move on dari keberhasilan dia sebelumnya ya, masih masih yang kayak kalau sekarang dia down tapi dia masih inget kayak masih keingetannya yang kayak dia tuh masih banyak uangnya kayak gitu loh, atau kejadian-kejadian yang sebelumnya. Jadi kalau Sora di sini orang yang sebenarnya agak susah move on kalau ada apa-apa. Move on itu bukan cuma perasaan ya, move on itu juga banyak hal dalam hidup. Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini banyak mengambil waktu kontemplasi, berpikir, sedang beristirahat. Nah, kalau Sora lihat di sini, banyak dari mereka yang ketika sedang mencari pencerahan, beristirahat, break juga ya kalau Sora lihat komunikasi sama kamu. Itu jadi akhirnya mendapat pencerahan, melihat bahwa ya dari sejarah, histori, background yang terjadi sebelumnya, bisa dilihat kalau Sora lihat dia tuh ngelihat sejarah kamu sama dia itu seperti apa sebelumnya. Kamu tuh termasuk yang kalau Sora lihat di sini yang survive bertahan untuk dia, gitu ya. Yang survive dan bertahan untuk dia. Nah, tapi kita akan lihat lebih lanjut lagi apa sih yang sudah kamu berikan sama orang ini gitu loh. Sampai dia merasa kamu adalah lentera di dalam hidupnya. Namun sebelum itu Sora coba digging dulu ya ciri-cirinya dia seperti apa. Ini karena dari tadi energinya kenceng untuk jelasin situasi dia yang yang sedang berlangsung gitu loh. Orangnya itu sebenarnya kamu kenal dari dia bisa saja dari pertemanan, bisa saja dari kamu mungkin punya komunitas yang sama ya, kamu punya circle yang sama juga mungkin sebelumnya, atau beberapa dari kalian ketemu sedang ada suatu acara kumpul-kumpul. Kalau Sora lihat di sini ya,
Orang ini ada beberapa, ya itu yang datang balik ya, datang mungkin dari latar belakang keluarga yang lumayan berada gitu ya. Dan dia itu punya harapan kalau dia punya keluarga itu jadi sesuatu yang sangat berhasil. Kalau surat di sini ada yang beberapa suka sama barang-barang yang mahal atau kemewahan gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini kalau Sora lihat kamu tuh sebenarnya awalnya banyak punya kesamaan hati dan perasaan sama dia gitu loh. Bentar, kartu yang ini Sora nggak pakai, itu kartunya Fortune Teller. Di sini juga kalau Sora lihat orang ini tidak semua, tapi ada beberapa yang LDR dari kamu ya. Dan orang ini memang semakin memperkuat ya bahwa orang ini tuh ada yang bercabang hati. Artinya mungkin sebelumnya ada yang lain bukan cuman kamu ya. Ada perselingkuhan di sini, ada cinta bersegi di sini. Belum tentu cuman ada yang kedua ya, bisa jadi ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Dan kalau Sora lihat di sini orangnya itu dia itu masih memantau kamu dari kejauhan seperti apa. Karena kalian LDR jadi dia mungkin masih memantau kamu sekarang seperti apa. Di sini kalau Sora lihat orangnya itu banyak yang kalau ada masalah itu cepat down dan murung melihat masalahnya. Jadi nggak ceria. Tapi ini juga bisa menandakan banyak janji-janji yang dia berikan sama kamu atau harapan-harapan ekspektasi kamu bisa dia berikan itu tidak terjadi. Kalau Sora lihat di sini ya beberapa sumuran mungkin sepantaran ya sama kamu, sepantaran atau kemungkinan lebih tua dari kamu ya. Dan di sini memang sebenarnya tipe yang kesepian, tipe yang sendirian. Jadi meskipun di depannya menunjukkan dia kuat ya, dari jauh memperhatikan kamu, sebenarnya di balik itu semua dia kesepian, dia butuh pertolongan. Orang ini kalau Sora lihat mungkin kayak apa ya, gimana ya bilangnya, temen ada, tapi yang mungkin deket banget sama dia, yang bisa support dia, yang bisa nolong dia tuh yang bener-bener sahabat mungkin ya. Kalau Sora lihat mungkin hampir nggak ada gitu loh. Kalaupun ada cuma sedikit sekali ya kalau yang Sora lihat. Nah, apa aja sih yang sekiranya sudah kamu berikan di dalam hidupnya dia sampai dia ngerasa kalau kamu adalah lentera buat hatinya dia ya. Selain bimbingan, kita coba tambahan aja. Kamu tuh orang yang banyak mengalah kalau ada perdebatan. Ya, orang ini tuh bisa keras, bisa nggak mau ngalah. Kamu udah berusaha menjadi seseorang yang paling berusaha mengerti dia, berusaha mencari jalan keluar. Ya, jadi kalau hatinya jauh dari kamu dia ngerasa sendu, sebenarnya kamu jadi seseorang yang banyak mengalah dalam segala keributan kalian. Kamu juga jadi seseorang yang berusaha mengimbangi jadi pasangannya dia ya. Kamu jadi seseorang yang ngimbangin dia gitu loh. Dia butuh seseorang yang elegan, kamu jadi seseorang yang elegan. Dan banyak di sini kalau Sora lihat kamu bantu dia, support dia juga kamu juga punya karir, kamu juga punya maksudnya finansial kamu juga cukup. Jadi memang orang yang juga istilahnya layak dan pantas lah ya berada di dekat dia gitu loh. Kalau Sora ada energi dia merasa klop sama kamu ya, energi kecocokan ya. Dan di sini kamu banyak berada di dalam situasi ketika dia butuh support, dia butuh untuk ketika dia tidak dapat dukungan kamu mendukung dia, ketika dia bingung harus kemana melangkah kamu ngarahin dia. Kamu setia bersama dengan dia dalam berbagai situasi meskipun mungkin situasi tidak selalu kondusif ya, situasi tidak selalu baik. Kamu jadi orang yang bisa menenangkan dia ketika banyak kekecewaan, ketika hal-hal nggak berjalan sesuai dengan maunya dia. Kamu yang kasih dia pengharapan, kamu yang kayak udahlah kita masih bisa lewatin ini, nggak apa-apa kok, masih ada hari esok, masih bisa ada perjalanan kayak gitu. Apa yang dia rasakan ya jauh dari kamu, apa yang dirasakan jauh dari kamu. Orang ini masih memanifestasikan kamu di dalam pikirannya dia. Artinya dia tahu bahwa pencerahan-pencerahan yang bisa dia dapatkan untuk hatinya itu cuman kamu ya. Dan dia selalu merasakan kamu masih ada di sekitar dia sepanjang waktu ya. Jadi meskipun kalian gak sama-sama, dia masih seperti ngerasain kamu tuh masih selalu ada di dekat aku loh gitu loh. Jadi kamu ya seperti gak jauh-jauh beda sama lampu ya.
lilin menerangi kita setiap hari, kita butuh lampu. Siapa orang yang sekarang tiap hari nggak butuh lampu? Kalau zaman dulu butuh lilin, ya, butuh lentera, butuh penerang, ya. Dan aku harusnya bicara jujur apa adanya sama kamu, perasaan aku, gitu loh. Jadi kalau Sora lihat di sini orang ini ada energi kayak apa ya? Nyesel sih. Kalau sholat di sini ada penyesalan juga karena udah ribut sama kamu, mengecewakan kamu, karena ternyata ikatan itu pun tidak bisa dilepaskan. Meskipun dia mencoba mencari pengganti yang lain, gitu loh. Keterikatan itu masih ada. Dan jangan menyalahartikan kalau aku diem itu aku tuh nggak peduli sama kamu. Aku selalu punya perasaan untuk kamu. Kalau sholat di sini ada yang diem itu juga karena bingung ya. Bingung kayak mau ke kamu tuh gimana gitu loh. Apakah kamu ada perasaan di sini, gimana ya bilangnya, gengsi gitu loh ya, semacam gengsi yang kayak aku harus ngakuin aku salah sama kamu tapi kita terikat gitu loh. Dan aku seperti menyadari kalau kamu tuh sepertinya sama aku memang sudah ditakdirkan untuk sama-sama. Orang ini merasakan koneksi itu kuat ya, dia juga nggak paham kenapa ya, ada perasaan. Karena kalau Sora lihat di sini, karena dia susah bikin koneksi sama orang, jadi ketika dia punya koneksi yang mendalam sama kamu, dia baru merasakan yang arti benar-benar sesungguhnya didukung gitu loh. Dan dia kangen sama kamu, dia banyak membaca ulang chatting-chatting dari kamu ya, dia kangen untuk bicara sama kamu karena kamu tuh suka kasih dia pencerahan kan ya. Dan dia banyak yang melihat di sini angel numbers ya. Nah angel numbers itu seperti juga dia lihat angel numbers, kamu juga lihat angel numbers ya. Kalau banyak dari kalian yang sering lihat angel numbers 11, 22, 33, 44 dan seterusnya ya. Dan aku tuh seperti kalau kamu punya perasaan feeling kamu tuh campur aduk maju mundur, itu juga sama. Itu adalah telepati yang dikirimkan dia sama kamu karena dia memang masih bingung ya. Dia masih bingung, aku tuh sebenarnya harus kayak gimana sih? Aku tuh lost, sekarang gak ada kamu, aku juga bingung harus kayak gimana. Aku udah salah sama kamu, aku mengkhianati kepercayaan kamu gitu loh ya. Tapi ternyata kita terikat. Aku berharap bisa ada awal mula yang baru sama kamu. Orang ini menginginkan awal mula yang baru. Ini kartunya Sora udah kocok ya, apa adanya. Dan aku sedang berusaha menyembuhkan diriku. Jadi di sini dia merasa bahwa apa yang sudah dia lakukan adalah bentuk dari inner child juga yang mungkin belum kelar dan belum sembuh ya. Jadi dia berusaha kayak untuk menyembuhkan dirinya dia. Gitu loh. Oke. Kedepannya apa yang akan terjadi di antara kalian? Kalau orang ini, kalau Sora lihat dia orang ini ada sebuah perencanaan, dia ingin membuat perencanaan untuk bisa ke kamu. Ada komunikasi, ya ada rencana untuk memulai komunikasi sama kamu, membuka pelan-pelan, tapi dia merasa kayak rencana itu aku harus lakukan pelan-pelan dengan bijaksana. Dia nggak pingin salah langkah karena ya dia tahu dia salah sama kamu kan, gitu loh. Dan butuh waktu untuk healing, dia butuh waktu untuk healing, kamu juga butuh waktu untuk healing. Dan dia menyadari bahwa perlu lebih banyak keseimbangan. Mungkin selama ini nggak balance ya. Kamunya gimana, dianya gimana. Dia pengen bikin situasi bisa lebih balance di antara kalian. Ya. Situasi bisa dilewati, situasi bisa lebih berimbang. Balance di sini juga ada hukum yang namanya tabur tuai. Apa yang dia tabur akan dia tuai. Hukum karma. Jadi banyak di sini yang dia berasa bahwa aku harus mempelajari dulu karmanya ini. Ini adalah karma yang mungkin harus aku tanggung. Sendirian, kesepian, murung gitu ya, bingung gak tahu harus mau kemana gitu. Karena aku udah buat salah sama kamu. Tapi intuisi dia dan intuisi kamu akan nanti pada waktunya mengarahkan kayak ini nih waktu yang tepat untuk saling komunikasi lagi. Oh ini nih saat yang tepat untuk kalian bisa sama-sama lagi. Ikatan itu akan ada di sana ya. Ada arkana. Nah kita coba lihat ya arkana ini apa, biar Sora nggak salah bacain, kita lihat lebih dalam arkana itu apa ya. Arkana, nah di sini juga kayak rahasia. Nah jadi kapan kamu sama dia bisa terkoneksi, terhubung lagi, itu masih menjadi misteri dan hanya intuisi dan hati kalian yang tahu. Ya, bahwa ini adalah proses dari pertumbuhan jiwa kalian. Ya.
Kalau Sora lihat di sini, ini seorang hari ini nggak bisa kasih tauin kamu kapan waktunya, karena intuisi kamu yang akan ngasih tauin kamu. Intuisi hati kamu yang akan berada di sana, ya. Yang pasti Sora tahu adalah dia sedang mencoba memperbaiki keadaan finansial dia dulu, wealthy, karena mungkin finansial dia juga jatuh ya. Dan banyak perlu refleksi dulu, ya. Banyak dari mereka yang kayak berusaha perbaikin finansial, refleksi dulu bener-bener dan mencoba melihat kayak masa depan tuh mau kayak apa. Jadi kayak lebih lebih kayak berusaha fokus ke depan itu kayak apa, ya. Jadi kamu adalah pencerahan buat dia gitu ya, karena memang kamu jadi kehilangan namanya nahkoda, kalau kapal nggak ada nahkodanya bingung mau arah kemana, ya. Tapi dia banyak belajar kebijaksanaan dari kamu, ya. Ikatan kalian ini memang memang harus ada roda karma juga sih Sora rasain di sini, memang sudah jalannya harus ketemu kamu sama dia. Meskipun terasa mungkin toksik atau terasa negatif ya. Nah, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Intuisi kamulah kamu tanyakan sendiri. Tiap orang mendapatkan pesan yang berbeda-beda secara personal. Seorang nggak bisa bilang itu apa karena tiap orang tuh beda-beda. Tapi kalau Sora lihat, ini adalah proses untuk kamu. Ya, proses untuk kamu dan proses untuk dia buat sama-sama lebih bisa balance dalam hidup ini, ya. Jadi apa ya? Mungkin ada karma dari dia yang harus dibayar ke kamu atau kamu justru harus bayar karma sama dia sih kalau Sora lihat di sini, ya. Nanti kalau digging lebih panjang lagi itu bisa akan ngomongin soal koneksi past life dan sebagainya kayak yang Sora rasain. Tapi ini proses sih. Proses memang dari universe juga kayak proses hidup. Kamu tuh ketemu dia ada proses hidup yang universe pingin pingin kamu belajar gitu. Tapi poinnya apa? Intuisi kamu yang tahu, ya. Ayo latih intuisi kamu. Oke? Kita akan lihat astrologinya. Sora nggak akan kasih tahu waktu karena kamu akan tahu waktunya kapan dia akan bergerak, ya. Oke. Ada Gemini, Scorpio, Virgo, Scorpio lagi. Oke, ada waduh Virgo kenceng banget, ada Cancer dan ada Libra. Ya, dicek Sun, Moon, Rising. Ini satu sifat dari astrologi itu sendiri. Kita akan coba alfabetnya. Wow, warnanya biru semua langsung. N, G, C, E. Aneh nih, ngambil pertama langsung keluar warna biru semua. Ya. Ada W, A, F, Z. Ada R, O, A, V. Sedikit lagi kita coba ya. Ada U sama T. Dicek nama tengah, nama belakang atau namanya mengandung alfabet ini. Kalau kamu masih bingung, boleh banget di pause lalu di zoom. Ya, itu aja dari Sora. Semoga ya kamu bisa dapat pencerahan harus gimana. Intuisi kamu akan mengarahkan, dia juga sama. Semoga ikatan kalian apapun hasil akhirnya bisa diselesaikan yang terbaik, ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau untuk yang ingin personal reading, silakan linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa main-main ke channel Sora yang satu lagi. Kalau ada kekurangan Sora minta maaf ya. Sampai kita ketemu di channel Miss Hana Sora. Bye.